Kami dari mahasiswa sekolah pasca sarjana Syahid Sudirman dengan ini akan membahas PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Balongan sebagai tugas dari mata perkuliahan Manajemen Audit dan Tinjau Ulang K3. Keselamatan adalah prioritas utama kami. Video ini merupakan panduan keselamatan kerja atau safety induction yang wajib dipahami oleh seluruh pekerja, kontraktor, dan tamu sebelum memasuki area kilang. Mari wujudkan lingkungan kerja yang aman karena keselamatan dimulai dari diri kita sendiri. Dalam safety induction kali ini, kami akan membahas poin yang pertama adalah budaya HSSE, yang kedua adalah CLSR, dan 9 perilaku wajib, dan yang terakhir aturan umum HSSE yang berlaku. Budaya HSSE Golden Rules. Yang pertama, patuh terhadap regulasi dan peraturan perusahaan. Yang kedua, lingkungan dan situasi di sekitar. Dan yang ketiga, intervensi, tindakan, dan situasi tidak aman. Budaya 3P ada apa saja? Yang pertama, paham apa yang dilakukan. Yang kedua, paham risikonya. Dan yang ketiga, paham mitigasinya. Di Pertamina, kita menjunjung tinggi budaya HSSE. Pondasi utama dari budaya ini adalah Corporate Life Saving Rules atau CLSR, yang merupakan aturan mutlak keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya insiden fatal di area operasional. Sebagai penjabaran dari CLSR, setiap pekerja wajib menerapkan 9 perilaku wajib. Di antaranya, yang pertama adalah tools and equipment atau alat dan peralatan wajib. Yang pertama adalah pemahaman terkait cara kerja alat dan peralatan. Yang kedua, periksa kembali kelayakan alat dan peralatan sebelum, saat, dan sesudah digunakan. Dan yang ketiga, pergunakan alat dan peralatan kerja dengan benar. Yang keempat, pelihara peralatan yang digunakan. Aspek kedua dari CLSR, yang pertama adalah line of fire, atau berada di posisi atau kondisi berbahaya. Poin utama yang pertama adalah pahami bahaya-bahaya di lokasi kerja. Yang kedua, periksa adanya potensi paparan bahaya secara langsung di sekitar area kerja. Yang ketiga, pastikan safety barrier telah terpasang pada area kerja yang berpotensi terdapat line of fire. Yang keempat, pastikan tubuh tidak berada di posisi atau kondisi yang dapat terjangkau bahaya secara langsung. Yang kelima, periksa kembali kepatuhan diri dan personel di sekitar untuk menjauhi line of fire. Aspek ketiga dari CLSR yaitu hot work atau pekerjaan panas. Poin pentingnya adalah pahami dan identifikasi sumber api dan bahan-bahan mudah terbakar. Yang kedua, periksa dan monitor keberadaan gas mudah terbakar sebelum dan selama hot work. Yang ketiga, pastikan emergency response plan tersedia dan siap dilaksanakan. Poin keempat, pembahasan terkait confined phase atau ruang terbatas. Poin utamanya adalah pahami lingkungan, kondisi, dan bahaya pekerjaan yang akan dilakukan di ruangan terbatas. Yang kedua, periksa kandungan gas berbahaya di ruang terbatas menggunakan gas detektor. Yang ketiga, periksa dan kendalikan sumber energi dan bahan berbahaya dalam ruang terbatas. Yang keempat, pastikan ketersediaan, kesesuaian, dan kelayakan fungsi alat pelindung pernafasan yang dibutuhkan untuk bekerja di ruang terbatas. Pastikan
kesiapan rencana penyelamatan darurat, peralatan penyelamatan, dan standby personel di lokasi kerja. Aspek kelima dari CLSR yang pertama adalah pahami, periksa sumber energi yang membahayakan aktivitas pemasangan, perbaikan, dan pembongkaran peralatan. Yang kedua, pastikan sumber energi berbahaya telah diisolasi, dikunci, dan diberi tanda yang sesuai. Yang ketiga, pastikan isolasi yang dilakukan telah dikomunikasikan kepada seluruh personel terkait. Yang keempat, pastikan isolasi terpasang telah dilepas ketika pekerjaan selesai dilakukan. Aspek keenam dari CLSR, lifting operation atau operasi pengangkatan. Poin utamanya adalah pahami lifting plan yang berlaku pada setiap pekerjaan pengangkatan. Yang kedua, periksa peralatan angkat dan pastikan sesuai beban yang diangkat. Yang ketiga, pastikan seluruh personel yang terlibat dalam pekerjaan pengangkatan telah berkompeten. Yang keempat, pastikan tidak ada personel berada di bawah beban yang sedang diangkat. Poin ketujuh dari CLSR, yaitu bekerja di ketinggian. Poin utamanya adalah pahami lingkup dan aktivitas pekerjaan di ketinggian yang akan dilakukan. Kedua, periksa peralatan pelindung kejatuh dari ketinggian sebelum pekerjaan dimulai. Ketiga, pastikan peralatan pelindung jatuh yang sesuai telah dipasang dengan benar. Yang keempat, pastikan alat kerja dan material yang digunakan di ketinggian telah diamankan. Poin ke-8 dari CLSR, yaitu pekerjaan gangguan tanah. Poin utamanya yang harus dilakukan adalah pahami lingkup pekerjaan gangguan tanah dan periksa kondisi tanah yang akan digali. Kedua, periksa peralatan sebelum digunakan. Ketiga, pastikan area pekerjaan gangguan tanah telah diberi tanda dan batas yang jelas. Keempat, pastikan tidak ada instalasi berbahaya di dalam tanah yang belum dikendalikan. Kelima, pastikan stabilitas dinding tanah terjaga. Poin ke-9 dari CLSR, yaitu aktivitas kerja pada perairan. Yang harus dilakukan adalah 1. Pahami lingkup dan bahaya bekerja di perairan. Kedua, periksa pemenuhan persyaratan kompetensi personel yang akan bekerja di perairan. Yang ketiga, pastikan pelampung layak pakai dan telah digunakan dengan benar. Yang keempat, pastikan alat pernapasan bawah air yang sesuai telah digunakan. Dan yang terakhir, pastikan tim tanggap darurat tersedia dan siap mengantisipasi keadaan darurat di perairan. Dan poin terakhir adalah transportasi di darat. Poin pertama yang wajib dilaksanakan adalah pahami journey management plan sebelum berkendara. Yang kedua, periksa kondisi kendaraan dan pengemudi sebelum berkendara. Patuhi 4 pengendalian kritis selama pekerjaan di berkendara. Yang keempat, patuhi rambu-rambu keselamatan lalu lintas selama berkendara. Berikut adalah 9 perilaku wajib yang dilaksanakan pada 10 elemen CLSR yang tadi sudah saya sampaikan. Mari kita pahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di lingkungan kilang. Yang wajib dilakukan pertama adalah gunakan APD standar ketika masuk Brazili, seperti helm, safety shoes, dan coverall. Kedua, selalu gunakan tanda pengenal atau badge. Ketiga,
Gunakan APD lengkap sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan atau battery limit area. Yang keempat, berperilaku aman dan melaporkan jika ada unsafe action atau unsafe condition atau PK. Selanjutnya, semua peralatan yang akan digunakan harus dilakukan pengecekan di checkpoint. Semua pekerjaan harus di-cover dengan SIKA. Awali pekerjaan dengan melakukan toolbox meeting. Dan yang terakhir, semua pekerja di segala bidang pekerjaan diwajibkan melakukan daily check-up. Aturan yang tidak boleh dilakukan ketika memasuki area Pertamina. Yang pertama adalah tidak menggunakan PD lengkap ketika bekerja di area battery limit. Kedua, berkendara melebihi batas kecepatan yang diizinkan, yaitu 35 km per jam. Ketiga, melakukan tindakan tidak aman atau unsafe action. ID badge akan dilubangi dan harus melakukan induction ulang. Yang keempat, membawa barang atau peralatan yang dilarang seperti senjata, tajam, HP, laptop, dan lain-lain kecuali sudah mendapat izin. Yang kelima, membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jenisnya. Yang keenam, tindakan melanggar hukum seperti minum minuman keras, berkelahi, dan lain-lain. Selanjutnya, makan dan tidur di area kilang. Dan yang terakhir, memalsukan ID card. Segala bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas. Untuk pelanggaran ringan, yaitu tindakan bagi kontraktor, pelanggaran ini akan diberi lubang pada HSSE induction card sebanyak 1 kali. Kemudian pelanggaran sedang akan diberikan lubang sebanyak 2 kali pada HSSE induction card. Pelanggaran berat yaitu akan diberi lubang sebanyak 3 kali pada HSSE induction card. Ini tidak dapat diterbitkan kembali aksesnya dan diperbolehkan bekerja di area PT PPN atau masuk kilang selama 1 tahun dan penurunan nilai atau grade CSMS bagi perusahaan jasa penunjang di mana pekerja yang bersangkutan bekerja. Kedua, tidak boleh masuk kilang selama 2 tahun atau maksimal selamanya. Dan yang terakhir, pelanggaran sangat berat, yaitu tidak boleh memasuki area kilang selama 1 tahun, tidak dapat diterbitkan akses card, atau tidak diperbolehkan bekerja di area PT Pertamina Patraniaga selamanya dan diberlakukan sistem blacklist atau penurunan status vendor di sistem MySub bagi perusahaan jasa penunjang. Untuk akses masuk, seluruh kendaraan harus melalui pemeriksaan pada gate 1. Selanjutnya, untuk akses personel ke dalam kilang, Anda diwajibkan melewati loyal gate. Pastikan Anda memakai APD minimum seperti helmet, coverall, dan safety shoes. Yang kedua, membawa APD tambahan mengikuti dari sifat pekerjaannya, yaitu seperti gloves, glasses, earplug, dan lain seterusnya. Dan yang terakhir, memakai ID card yang sesuai. Bagi peralatan kerja dan kendaraan yang akan digunakan di dalam kilang, wajib melalui pemeriksaan kelayakan di HSSE checkpoint. Hanya kendaraan dan alat yang telah dinyatakan lulus dan berstiker layak
yang diperbolehkan masuk melalui gate 10. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gunakanlah PD sesuai dengan standar. Sepatu keselamatan dalam kondisi baik. Kemudian ini adalah beberapa contoh, beberapa alat pelindung diri dan mengikuti dari sifat pekerjaannya. Selanjutnya adalah penggunaan warna coverall dan safety helm. Kesesuaian yang pertama dari pekerja kontraktor berwarna baju biru tua dan baju biru muda. Kesesuaian terkait baju berwarna merah atau coverall merah sebagai safety dengan helm merah. Kesesuaian baju berwarna abu-abu yaitu kontraktor project. Kesesuaian baju berwarna abu-abu dan rompi merah dengan helm abu-abu sebagai safety man kontraktor project. Dan yang terakhir, kesesuaian baju berwarna coklat muda dan helm biru sebagai TKJP non-HSSE. Patuhi aturan perusahaan yang berlaku, berangkat selamat, pulang selamat, hindari intervensi jika APD tidak sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya, Ibu Fadilah Safira Alfiana. Silakan Ibu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai aturan umum HSSE, khususnya tentang ketentuan ID card. Dalam lingkungan kerja seperti kilang, ID card bukan hanya sekadar tanda pengenal, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pengendalian akses dan keselamatan kerja. Setiap orang yang masuk ke area kilang harus dapat dikenali status, kepentingan, dan ruang lingkup pekerjaannya. Dalam slide ini dijelaskan beberapa kategori aktivitas, yaitu rutin area kilang, rutin area luar pagar kilang, proyek revitalisasi, proyek RDMP, dan overhaul. Masing-masing kategori pekerjaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Pekerjaan rutin biasanya dilakukan oleh pekerja yang sudah terbiasa dengan area pekerjaan. Sedangkan pekerjaan proyek seperti revitalisasi, RDMP, maupun overhaul biasanya melibatkan banyak pekerja tambahan, peralatan, serta aktivitas teknis yang risikonya lebih kompleks. Oleh karena itu, penggunaan ID card menjadi sangat penting. ID card bisa membantu perusahaan untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke area kilang memang memiliki izin, kepentingan, dan kelayakan untuk berada di lokasi tersebut. Dengan adanya ID card, potensi masuknya pihak yang tidak berkepentingan dapat dicegah dan pengawasan keselamatan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang HSSE Induction. Kartu ini menunjukkan bahwa seseorang telah mengikuti proses keselamatan induction sebelum bekerja atau memasuki area tertentu. Dalam konteks HSSE, induction bukan hanya sebuah formalitas, tetapi proses awal untuk memastikan setiap pekerja dapat memahami aturan, potensi bahaya, jalur evakuasi, penggunaan APD, serta perilaku aman yang wajib untuk dipatuhi. HSSE induction juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, seperti reguler atau rutin, proyek RDMP, dan proyek revitalisasi. Perbedaan ini sangat penting, karena adanya tingkatan risiko dan kebutuhan pengawasan pada setiap aktivitas tidak selalu sama. Semisal pekerjaan proyek dapat melibatkan pekerjaan panas, pengangkatan material, aktivitas di ketinggian, atau interaksi dengan peralatan berat. Oleh karena itu, setiap pekerja harus memahami aturan keselamatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dengan inti, HSSE Induction menjadi bukti bahwa pekerja sudah menerima pembekalan dasar keselamatan. Jika pekerja belum memahami risiko di area kerja, maka bisa terjadinya potensi adanya unsafe action atau tindakan yang tidak aman akan semakin besar. Nya adalah daily check up atau DCU.
DCU dilakukan setiap hari sebelum pekerja melaksanakan aktivitas pekerjaan, dengan tujuan yaitu untuk memastikan bahwa pekerja dalam kondisi yang sehat atau fit to work. Dalam pekerjaan beresiko tinggi, kondisi tubuh sangat mempengaruhi keselamatan pekerjaan. Pekerja yang kurang sehat, mengantuk, kelelahan, atau tidak fokus dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. DCU tidak hanya berlaku bagi pekerja internal, tetapi juga bagi pihak ketiga yang akan memasuki ke area kilang. Semua pihak yang bekerja wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan fit sebelum memasuki area kerja melalui Loyal Gate. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada alat dan prosedur, tetapi juga pada kesiapan fisik serta mental pekerja. Dalam slide ini dijelaskan juga untuk penempatan stiker DCU. Untuk tanggal genap, stiker bisa ditempatkan di sisi kanan helm, sedangkan untuk tanggal ganjil ditempatkan di sisi kiri helm. Aturan ini dapat membantu petugas di lapangan untuk melakukan pengecekan secara cepat. Dengan melihat stiker pada helm, petugas dapat memastikan apakah pekerja sudah menjalani DCU pada hari tersebut atau belum. Ini adalah benda-benda yang dilarang masuk ke area kilang. Aturan ini sangat penting karena area kilang merupakan area dengan resiko tinggi, terutama terkait bahan mudah terbakar, peralatan bertekanan, sistem listrik, dan proses produksi yang sensitif. Benda-benda tertentu dapat menimbulkan resiko tambahan apabila dibawa masuk tanpa izin. Semisal benda tajam dapat membahayakan keamanan. Perangkat elektronik tertentu dapat mengganggu sistem atau berpotensi menjadi sumber percikan, dan barang pribadi yang tidak sesuai dapat menyulitkan pengawasan. Prinsipnya, semua barang yang masuk ke area kerja harus dapat dikendalikan dan dipastikan tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan. Larangan ini bukan untuk membatasi pekerja secara berlebihan, tetapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan terkendali. Di area industri yang berisiko tinggi, satu benda kecil aja yang tidak sesuai dengan prosedur bisa dapat menjadi pemicu suatu kejadian yang besar. Pada slide ini dijelaskan aturan penggunaan tas. Hanya tas transparan atau clear bag yang diperbolehkan masuk ke area kilang. Sementara itu, tas non-transparan seperti tas kain, tas kulit, laptop bag, atau fashion bag tidak diizinkan. Aturan ini diterapkan agar proses pemeriksaan barang jadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan menggunakan clear bag, petugas keamanan atau security dapat melihat isi tas tanpa harus melakukan pemeriksaan yang terlalu lama. Selain itu, penggunaan tas transparan juga mengurangi potensinya masuk barang yang terlarang ke area kilang. Tas transparan dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh security. Artinya, meskipun tas yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan, pekerja tetap harus siap untuk mengikuti proses pemeriksaan. Hal ini menjadi bagian dari sistem pengendalian keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja. Slide ini dijelaskan tentang electrical safety atau keselamatan listrik di area perkantoran. Meskipun area perkantoran terlihat lebih aman dibandingkan area proses atau area kilang, tetapi untuk potensi bahaya tetap ada, terutama dari penggunaan instalasi yang tidak sesuai. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah jangan memasang kabel listrik melewati pintu masuk atau jalur yang sering dilalui banyak orang, karena dapat menyebabkan orang tersandung atau kabel terjepit. Selain itu, jangan menarik kabel saat mencabut peralatan listrik, karena dapat merusak kabel dan menimbulkan risiko konsleting. Peralatan listrik yang sudah tidak digunakan harus dicabut. Kita juga tidak boleh memegang peralatan listrik dalam kondisi tangan basah, karena air dapat menghantarkan listrik dan meningkatkan risiko tersengat. Penataan kabel harus rapi, agar tidak dapat menimbulkan potensi tersandung. Selain itu, peralatan dan instalasi listrik harus diperiksa secara rutin. Dari slide ini dapat kita pahami bahwa keselamatan kerja tidak hanya berlaku di lapangan, tetapi juga di ruang perkantoran. Biasanya sederhana, seperti merapikan kabel, mencabut alat listrik, dan tidak membebani stop kontak secara berlebihan dapat mencegah kebakaran, konsleting, ataupun kecelakaan kerja. Ialah good housekeeping. Good housekeeping juga bisa diartikan sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapihan, dan keteraturan area pekerjaan. Dalam dunia ketiga, housekeeping bukan sekedar untuk urusan kebersihan, tetapi juga bagian penting dari pencegahan kecelakaan. Ada beberapa alasan mengapa good housekeeping perlu untuk dilakukan. Yang pertama, untuk mencegah kecelakaan pekerjaan. Area kerja yang berantakan dapat menyebabkan pekerja tersandung,
terpleset, atau terkena benda yang tidak tertata. Yang kedua, tempat kerja yang bersih dapat meningkatkan kesehatan pekerja. Adanya debu dan limbah atau sisa material yang dibiarkan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan kerja. Yang ketiga, housekeeping menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar area pekerjaan. Yang keempat, housekeeping membantu menghindari kejadian yang tidak aman. Yang kelima, aturan keselamatan adalah yang utama, sehingga setiap pekerja wajib untuk menjaga area kerjanya. Yang keenam, menjaga kebersihan adalah bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketujuh adalah area kerja yang rapi membuat pekerjaan tidak terhambat. Jadi, good housekeeping bukan hanya tugas dari petugas kebersihan saja, tetapi tanggung jawab semua orang yang berada di area pekerjaan. Slide ini kami akan menjelaskan tentang aturan keselamatan berkendara di area kilang. Dalam slide ini dijelaskan bahwa pekerja harus memastikan stiker izin masuk kendaraan atau IMK sesuai dengan periode yang berlaku. Hal ini sangat penting karena kendaraan yang masuk ke area kilang juga harus dikendalikan, baik dari sisi kelayakan, izin, maupun masa berlaku aksesnya. Selain itu, ada beberapa aturan berkendara yang wajib dipatuhi. Yang pertama, dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas mobil. Yang kedua, dilarang juga untuk membawa penumpang di bak terbuka mobil, karena sangat berbahaya dan tidak memberikan perlindungan apabila terjadi pengereman mendadak atau kecelakaan. Kendaraan juga harus parkir dengan posisi mundur. Tujuannya, saat terjadinya kondisi darurat, kendaraan dapat segera keluar tanpa harus melakukan manuver tambahan. Pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman. Di setiap persimpangan, kendaraan wajib berhenti selama 5 detik. Aturan ini bertujuan agar pengemudi memiliki waktu untuk memperhatikan situasi sekitar sebelum melanjutkan perjalanan. Batas kecepatan juga harus dipatuhi. Untuk kendaraan penumpang, batas kecepatannya yaitu 35 km per jam. Sedangkan untuk kendaraan berat dibatasi dengan 20 km per jam. Batas ini ditetapkan karena area kilang memiliki banyak aktivitas, peralatan, pekerja, dan kendaraan lain yang bergerak secara bersamaan. Ini ditegaskan bahwa setiap pengendara harus memperhatikan rambu keselamatan di dalam kilang. Rambu bukan hanya sekedar pelengkap visual, tetapi merupakan instruksi keselamatan yang harus dipatuhi. Semisal, sebelum berbelok, pengemudi wajib menggunakan lampu sein atau rating. Pengemudi juga wajib berhenti selama 5 detik dan memperhatikan situasi sekitar. Defensive driving atau berkendara defensif berarti pengemudi tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga mengantisipasi potensi bahaya dari lingkungan sekitar. Pengemudi harus mampu memperkirakan kemungkinan kesalahan orang lain, kondisi jalan, cuaca, dan pergerakan kendaraan lain. Dalam slide ini juga dijelaskan bahwa pelanggaran rambu keselamatan dapat dikenakan konsekuensi, termasuk pencabutan IMKP sesuai ketentuan safety violation. Keselamatan pengemudi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau bahkan berat, tergantung dampak dan tingkat bahayanya. Semisal, memotong jalan tanpa memperhatikan situasi sekitar dapat menyebabkan kecelakaan. Melanggar rambu dan melebihi batas kecepatan juga dapat berdampak pada keselamatan orang lain. Artinya, berkendara di area kilang bukan soal kemampuan mengemudi, tetapi juga soal kedisiplinan, kepatuhan terhadap rambu, dan kesadaran bahwa keselamatan orang lain juga ikut bergantung pada perilaku kita. Ini menekankan pesan penting bahwa keluarga kita menunggu kita di rumah. Kalimat ini merupakan kalimat yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat kuat. Keselamatan kerja dan keselamatan berkendara bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk keluarga, rekan kerja, dan untuk diri kita sendiri. Dalam safety driving, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, kita bisa memeriksa mesin dan kelengkapan kendaraan sebelum dilakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi yang prima. Yang kedua, gunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil dan gunakan helm saat mengendarai motor. Yang ketiga, jangan menggunakan handphone saat berkendara, karena dapat mengurangi konsentrasi. Yang keempat, patuhi rambu lalu lintas. Yang kelima, jika mengantuk, istirahatlah terlebih dahulu di rest area terdekat sebelum melanjutkan perjalanan. Yang keenam, memperhatikan kondisi cuaca dan situasi sekitar.
Dengan kita menjalankan prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mencegah risiko bagi orang lain. Berikutnya adalah ketentuan penggunaan sepeda di dalam kilang. Mungkin terlihat sederhana, tetapi penggunaan sepeda di area kilang juga harus diatur, karena tetap memiliki risiko keselamatan. Sepeda yang diperbolehkan adalah sepeda gunung dan sepeda cruiser. Sepeda tersebut harus memenuhi kelayakan, seperti memiliki rem, sadel, stang, pedal, ban, spakbor, standar, serta reflektor. Selain itu, sepeda yang digunakan harus memiliki frame berwarna kuning bagi pekerja Pertamina dan menggunakan frame berwarna biru bagi pihak ketiga serta berwarna merah bagi pekerja HSSE yang telah diregistrasi dan mendapatkan stiker kelayakan dari HSSE Checkpoint. Ada juga jenis sepeda yang tidak diperkenankan digunakan di area kilang, seperti sepeda lipat, fiksi, sepeda listrik, BMX, road bike, dan sepeda dengan ukuran ban yang kurang dari 26 inci. Masing-masing memiliki alasan keselamatan. Semisalnya, sepeda listrik tidak termasuk explosion proof atau intrinsically safe, sehingga beresiko saat digunakan di area tertentu. Road bike juga berpotensi digunakan dengan kecepatan tinggi, sedangkan BMX dapat salah gunakan untuk melakukan trik. Selain itu, sepeda tidak boleh digunakan di dalam area baterai limit, tidak boleh disandarkan pada peralatan pipa atau peralatan kilang, tidak boleh digunakan secara berboncengan, tidak boleh mengangkat barang kecuali sudah dimodifikasi dan diuji kelayakannya, harus parkir di tempat yang sudah ditentukan, dan sepeda pribadi tidak diperbolehkan. Semua aturan ini bertujuan agar pengguna sepeda tetap aman dan tidak mengganggu aktivitas operasional kilang. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah, limbah, dan scrap. Pada slide ini dijelaskan bahwa material logam atau limbah sisa pekerjaan harus dibuang atau dipindahkan ke tempat khusus yang disebut scrap yard. Penggunaan limbah sangat penting dalam sistem HSSE karena limbah yang tidak tertata dapat menimbulkan bahaya. Material logam yang berserakan dapat menyebabkan pekerja tersandung, terluka, atau bahkan menghambat akses pekerjaan. Selain itu, sisa material yang tidak dipilah dapat menimbulkan masalah lingkungan dan mengganggu keteraturan area kerja. Dengan memindahkan material logam ke scrapyard, perusahaan dapat mengendalikan limbah secara lebih tertib. Hal ini juga mendukung prinsip housekeeping dan kepedulian lingkungan. Jadi setelah pekerjaan selesai, pekerja tidak boleh meninggalkan sisa material begitu saja. Area pekerjaan harus dikembalikan dalam kondisi yang aman, bersih, dan siap untuk digunakan kembali. Sebagai penutup, pesan utama dari materi ini adalah berangkat selamat, pulang selamat. Kalimat ini menjadi inti dari seluruh sistem HSSE. Setiap aturan yang telah dijelaskan, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kecelakaan dan memastikan semua pekerja dapat kembali ke rumah dengan selamat dan aman. Keselamatan tidak dapat hanya dibebankan kepada bagian HSSE saja. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap pekerjaan memiliki peran untuk patuh terhadap aturan, peduli terhadap kondisi sekitar, dan berani mengintervensi apabila melihat tindakan atau kondisi yang tidak aman. Dengan budaya HSSE yang kuat, lingkungan kerja tidak hanya menjadi lebih aman, tetapi juga lebih tertib, produktif, serta profesional. Oleh karena itu, mari kita jadikan keselamatan sebagai kebiasaan, bukan hanya sekadar kewajiban semata. Karena satu tindakan aman hari ini dapat mencegah kecelakaan besar di kemudian hari. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Semoga materi ini dapat meningkatkan kesadaran kita bahwa keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Di PT Pertamina, keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami menjaga setiap jiwa. Ayo peduli dan intervensi demi keselamatan bersama. Pertamina, mendunia dengan aman.